Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ethos Energy Continuous Learning, channelnya para engineer, channel yang keren dan mencerdaskan. Pagi ini saya mau sharing mengenai pengalaman saya menjadi seorang senior mechanical engineer di salah satu perusahaan konsultan di oil and gas ya. Nah, ini menjadi seorang mechanical engineer tentu setiap orang mungkin jalannya berbeda-beda. Nah, ini yang saya ceritakan adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Jadi setiap orang mungkin jalannya berbeda-beda ya. Baik, saya kuliah di jurusan teknik mesin atau mechanical engineer di salah satu kampus negeri di Indonesia. Selesai tahun 2004 ya. Kemudian saya bekerja, pertama kali saya bekerja di dunia teknik adalah di perusahaan alat berat namanya PT Trakindo Utama, dealer resmi dari Caterpillar, alat berat dari Amerika. Nah, di sana saya dikenalkan berbagai macam alat berat, mesin-mesinnya, bagaimana manajemen alat berat ya, mulai dari teknisnya ya, technical, pengetahuan tentang engine, mulai dari 4 silinder, 6 silinder, 8 silinder, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan lapangan ya. Di sana berbagai macam mesin, kemudian ada alat beratnya dikenalkan seperti ekskavator, dozer, kemudian wheel loader, ada off highway truck, on highway truck ya. Nah, di sana banyak ya yang bisa didapatkan technical mengenai engine, hydraulic system, transmission system, kemudian ada bodinya ya, dan kontrolnya dan lain-lain sebagainya ya. Dan di workshop itu kita belajar bagaimana cara untuk melakukan overhaul ya, overhaul engine, transmisi, hydraulic system ya. Biasanya itu yang menjadi pembagian dari alat berat ya, yang menjadi inti engine, hydraulic system, dan transmission system ya. Pengetahuan dasar itu sangat bermanfaat buat perkembangan atau self development kita nanti. Ini akan sangat bermanfaat untuk karir kita ke depan. Kemudian saya tidak lama di situ, saya pindah ke perusahaan konsultan engineering. Di sana perusahaan konsultan engineering saya mulai masuk ke dunia oil and gas. Pertama kali saya membuat gambar ya, as-built drawing di salah satu perusahaan oil and gas. Kita belajar mengenai piping dan pipeline, fittingnya ya, kita belajar di situ. Kemudian selama 3 tahun kita bikin desain piping oil and gas. Kemudian saya pindah ke kontraktor ya, dan itu juga tidak jauh dari piping dan mechanical ya. Saya sambil ambil training, kerja konsultan dan kontraktor, saya selalu mengambil training ya, self development. Saya ngambil PDMS, design piping, design management system. Kemudian saya lanjut juga belajar pipe stress analysis ya. Kemudian saya juga belajar mengenai material selection, training ya, yang terkait dengan profesi kita sebagai ya, piping dan mechanical engineer ya. Ini sangat penting ya buat teman-teman yang mau karirnya lancar. Tentu teman-teman harus sering ya, saya sarankan mengambil training yang terkait dengan profesi kita masing-masing ya, yang menunjang tentunya ya.
Kemudian saya kerja di kontraktor Korea, saya pernah di namanya PT Inwa Indonesia. Kita membangun refinery kilang minyak di Dumai waktu itu tahun 2007 ya, sampai 2009 ya. Kemudian saya pindah ke perusahaan kontraktor juga, membangun power plant 2x315 di Rembang ya. Bangun power plant waktu itu fast track program power plant ya di Rembang, Jawa Tengah, membangun coal fire power plant ya. Nah, saya ditugaskan untuk menjadi tidak jauh juga dari piping, boiler ya, membaca gambar boiler, piping ya, kemudian memastikan pemasangan di lapangan comply dengan desain drawing yang sudah disiapkan. Kemudian juga untuk memastikan jalannya proyek lancar, kita harus memastikan materialnya cukup ya. Kita pastikan materialnya ada, kita koordinasi dengan vendor. Kalau misalnya ada kekurangan, kita cepat informasi vendor agar cepat disuplai materialnya. Kemudian setelah selesai 2012 itu boiler ya, termasuk juga saya pengawasan turbin ya, instalasi turbin sampai commissioning, boiler commissioning, turbin commissioning. Kemudian ada balance of plant, balance of plantnya ada coal handling ya, coal handling. Kemudian ada water treatment system, ada waste water treatment system. Kemudian ya semua mekanikal yang terkait di dalam proyek itu saya mengawasi pekerjaannya sampai power plant-nya beroperasi commercial operation ya, secara komersial, dari konstruksi, pre-commissioning, kemudian commissioning, kemudian kita melakukan commercial operating, artinya sudah kita handover ke owner, waktu itu adalah PLN ya. Kemudian setelah dari sana selesai proyek selama 3,5 tahun, saya pindah ke proyek di Rekadaya Elektrika di Nusa Tenggara Timur ya, kecil saja power plant-nya 2x7 megawatt ya. Nah, jadi di sana selesai juga proyek, dia boilernya boiler tipe stoker ya. Kalau yang kecil-kecil itu stoker ya, tipe boilernya. Kalau yang lain relatif sama kayak turbin gitu ya, balance of plant-nya relatif sama. Kalau yang di coal fire power plant yang 2x315 itu size dari boilernya kan besar. Kita menggunakan pulverized boiler ya, artinya batu baranya dihaluskan, kemudian nanti ditiup ke dalam boiler dalam bentuk siklon ya. Kalau yang stoker ini dia dipecah sampai ukuran 10 apa 15 ya milimeter, nanti diumpankan ke dalam boiler. Nah, tidak sampai halus seperti pulverized boiler ya. Nah, ini kemudian selesai di sana saya pindah ke konsultan di power plant juga ya, masih power plant di PLTU Tarahan 3, unit 3 dan 4, 5 dan 6, ukuran 2x100 megawatt. Ini boilernya berbeda desainnya. Boilernya tipe fluidized bed boiler, artinya batu baranya dihaluskan, kemudian ada pasir di dalamnya sebagai media heat transfer dan menahan panas. Dia bersirkulasi pasir dan batu bara di dalam boiler sehingga pembakarannya juga lebih bagus dibandingkan yang stoker ya. Tapi yang tipe yang fluidized bed boiler ini ukurannya 100 megawatt ya. Yang turbin dan balance of plant-nya relatif sama dengan power plant yang
kapasitasnya berbeda, baik yang 315 atau yang kecil 7 MW ya. Kemudian setelah di sana saya pindah ke geothermal power plant ya. Ini yang menarik juga nih, hal baru juga power plant di geothermal. Kita pindah ke energi baru dan terbarukan. Saya join dengan konsultan di PT Pertamina Geothermal Energy. Kita membangun power plant dengan kapasitas 2x20 di Sulawesi Utara atau Mohon ya. Nah ini mulai dari engineering, kemudian construction, sampai COD (Commercial Operation Date), kita mengawasi pekerjaan tersebut ya. Kita deliverable kita dalam bentuk power plant yang sudah selesai selesai commissioning gitu. Kalau geothermal kita nggak ada boilernya ya, beda dengan power plant PLTU ya. Geothermal ini kita ambil energinya dari sumur ya, uap yang dari reservoir dialirkan melalui sumur. Nah dari sumur ini kan keluarnya ada uap dan air ya, atau brine. Nah nanti dipisahkan brine sama uap. Uapnya dipakai buat memutar turbin, kemudian brine-nya nanti kita injekkan lagi ke dalam sumur injeksi ke reservoir ya. Tentu prosesnya banyak di dalam ya, di dalam power plant ya. Kemudian setelah di sana selesai commercial operation date, dan kebetulan waktu itu diresmikan oleh Presiden Jokowi ya. Presiden Jokowi meresmikan. Setelah itu saya pindah ke PT Supreme Energy Moralabo. Kita membangun, saya join di project itu mulai dari engineering sampai commercial operation date di 1x80 MW. Ya ini project kedua saya di geothermal. Ini juga sangat challenging, pengalaman sebagai mechanical engineer di Supreme Energy Muara Laboh. Nah ini karena alamnya yang ekstrim, makanya kita lebih hati-hati lebih hati-hati dan detail memeriksa desain kita agar aman, baik pipeline-nya, kemudian juga rotating equipment-nya ya. Dan prosesnya relatif sama dengan yang 2x20 MW. Namun secara size saja yang berbeda ya. Peralatannya juga sama, equipment-nya juga sama ya, pipeline, kemudian ada separator ya yang memisahkan uap dan air atau brine, kemudian ada separator yang membuat memurnikan uapnya menjadi dengan quality 99,90%. Kemudian baru uapnya masuk ke turbin ya. Dari turbin nanti memutar generator, dan uapnya akan menjadi kondensat ya, kondensasi di dalam kondenser. Nah nanti kondensat itu akan disirkulasi sebagai pendingin juga, dan juga setelah kondensatnya banyak nanti juga akan overflow. Nanti kelebihan dari kondensatnya akan diinjekkan lagi ke dalam reservoir melalui jalur yang berbeda dengan yang brine. Nah selesai dari proyek geothermal, nanti selesai sana saya pindah ke perusahaan oil and gas ya. Kita mendesain mulai dari FEED ya, pre-FEED ya, kemudian FEED, kemudian DED, pre-FEED untuk mengkaji teknologi, pemilihan teknologi dari baik itu stasiun pengumpul, kemudian stasiun kompresi gas atau teknologi water treatment plant, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Kemudian masuk ke tahap FEED atau front end engineering design. Kita melakukan kajian secara teknikal, menentukan spesifikasi peralatan yang lebih detail, misalnya spesifikasi pompa,
spesifikasi tangki, kompresor ya, kita tentukan di situ. Tentunya kita kerjasama dengan proses engineer, ada electrical engineer, instrument engineer, civil engineers, sampai mendapatkan spesifikasi yang lebih mendekati. Kemudian kita menghitung berapa sih cost estimasi yang lebih detail dibandingkan dengan yang pre-fit, supaya kita bisa memutuskan apakah proyek ini layak dilanjutkan secara ekonomis apa enggak ya. Tentu kita untuk mendapatkan harga itu, tentu kita harus tahu harga equipmentnya, kemudian harga instalasi sama sampai harga commissioning ya. Baru kita bisa memutuskan biayanya, investasi selama 20 tahun, 30 tahun harganya, kemudian kita compare dengan harga jual dari minyaknya ya. Kita kerja di oil and gas, tentu kalau harga minyak oil and gasnya bagus, tentu banyak proyek-proyek yang menjadi ekonomis secara keuangannya ya. Jadi itu peran kita di senior mechanical engineer sekarang di perusahaan oil and gas. Kita melakukan baik itu pre-fit, kemudian fit, kemudian ada juga DED, detail engineering design-nya yang kita lakukan supaya proyek-proyek di oil and gas itu bisa berjalan. Tentu tidak cuma berjalan tapi ekonomis ya, sehingga perusahaan bisa menguntungkan ya. Jadi mana-mana saja proyek yang layak dikembangkan kita kaji dan kita teruskan. Jika proyeknya tidak layak dilanjutkan, kita akan merekomendasikan proyek ini tidak layak untuk dilanjutkan. Tentu untuk bisa sampai ke proses itu, kita harus memahami piping ya kan, bagaimana menentukan pemilihan material, membuat rute piping yang bisa aman dioperasikan dan juga secara desainnya bisa bisa dikonstruksi. Kemudian menentukan valve ya, ratingnya, jenis valve-nya, materialnya. Kemudian untuk rotating kita juga harus memahami bagaimana cara memilih pompa, bagaimana cara memilih kompresor ya kan, cara memilih ya equipment rotating equipment. Kita mesti paham itu. Untuk paham itu kita mesti ada background untuk rotating. Supaya kita lebih paham, kita mesti ambil training yang terkait dengan rotating supaya kita lebih yakin gitu kan. Jadi kita bisa meyakinkan pihak stakeholder, baik itu user, pihak SKK Migas, pihak owner perusahaan ya. Itu kita bisa meyakinkan supaya apa yang kita desain ini memang sudah yang the best design ya. Ya, untuk bisa sampai ke sana tentu prosesnya panjang ya, banyak ambil training, kemudian juga pengalaman, banyak diskusi dengan teman-teman yang expert yang lebih duluan dalam melakukan desain, dan mereka juga lebih expert, banyak bertanya, banyak berdiskusi. Kita nggak bisa belajar sendiri, insinyur kita nggak bisa bekerja sendiri, kita butuh partner untuk bekerja supaya proyek-proyek yang kita jalankan itu bisa berjalan dan sukses dan produktif, bermanfaat buat perusahaan dan bermanfaat buat masyarakat, dan aman secara lingkungan, kemudian juga aman terhadap personal, aman terhadap peralatannya itu sendiri, dan secara proses dia juga aman berdasarkan standar-standar yang berlaku di dunia oil and gas kah, dunia power plant kah, dan geothermal dan lain-lain sebagainya. Ya, itu yang bisa saya share.
Ini saya sudah menjadi mechanical engineer dari 2004 sampai 2002. Artinya sudah 18 tahun ya, 18 tahun di bidang mechanical engineer. Mungkin ya sekali lagi saya sampaikan, mungkin perjalanan orang bisa beda-beda untuk bisa menjadi seorang senior mechanical engineer. Bisa jadi jalannya sama, bisa jadi jalan proses menuju itu bisa jadi berbeda-beda ya setiap orang. Ya, itu yang bisa kita share, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya, baik yang sarjana lagi kuliah teknik mesin, kemudian yang sarjana yang baru lulus, atau ya teman-teman yang lagi ingin mendapatkan wawasan yang lain mengenai profesi seorang senior mechanical engineer. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share. Stay tune bersama Ethos Energy Continuous Learning. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.